Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual Zoom ini. Dan tak lupa selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan penghormatan kami kepada Bapak Alfi Rahman MSI PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Pengetahuan Kebencanaan Lingkungan. Pada hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peta resiko bencana Desa Merduati, Kecamatan Kutaraja, Kabupaten Banda Aceh tahun 2021. Kami dari kelompok 5 beranggota 7 orang, yaitu Nova Fitrayani, Nurmayuni, Putri Yusfa Audira, Pucuk Silvansyah, Jessy Zakia, Claudia Venita, dan Barki Munir. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang definisi banjir. Banjir adalah bencana akibat curah hujan yang tinggi dengan tidak diimbangi saluran pembuangan air yang memadai, sehingga meredam wilayah-wilayah yang tidak dikehendaki oleh orang-orang yang ada di sana. Banjir juga dapat didefinisikan lagi sebagai kondisi air yang menenggelamkan atau mengenangi suatu area atau tempat yang luas. Next. Merduati merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Desa Merduati termasuk daerah dataran rendah dengan statistik jumlah penduduk yaitu 1.409 laki-laki dan 1.345 perempuan. Total keseluruhan warga Desa Merduati ialah 2.754 jiwa. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Nova Fitrayani. Pada Nova, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab terjadinya banjir. Yang pertama, penyebab terjadinya banjir di daerah Merduati, Kecamatan Kutaraja, Kabupaten Banda Aceh ini adalah karena rendahnya wilayah yang ditempati oleh penduduk setempat dan daerah tersebut juga dekat dengan aliran sungai. Penyebab yang kedua disebabkan oleh tidak adanya tempat pembuangan sampah karena kurangnya perhatian dari pemerintah sehingga terjadi penyumbatan dan menyebabkan genangan air. Walaupun demikian, masyarakat setempat sudah beradaptasi dengan bencana banjir ini, yang di mana banjir ini terjadi selama lebih dari 2 minggu. Namun tergantung juga dengan kondisi, walaupun banjir ini sering terjadi di daerah tersebut, namun para warga tidak ada yang melakukan pengungsian ke daerah lain, karena banjir ini dikategorikan dengan banjir sedang, dan mereka sudah terbiasa dengan banjir ini. Selanjutnya, dampak dari banjir. Yang pertama, sampah-sampah bawaan banjir berserakan di jalanan, sehingga menyulitkan untuk dilalui. Yang kedua, teras rumah warga juga menjadi kotor akibat lumpur-lumpur dari banjir. Yang ketiga, aktivitas warga terhambat. Terhambatnya aktivitas warga menjadi hasil lain yang mungkin paling terasa saat kondisi ini melanda. Dampak banjir bagi masyarakat yang paling sederhana adalah terendamnya rumah, sehingga membuat mereka harus melakukan penanganan terlebih dahulu sebelum beraktivitas. Yang keempat, sulitnya air bersih. Apabila banjir datang, jumlah air bersih pun otomatis berkurang. Padahal air bersih sangat dibutuhkan dalam keadaan seperti ini. Yang kelima, masalah kesehatan. Ketika air kotor dalam jumlah banyak menggenang, masalah kesehatan pun tidak dapat dihindari. Beragam wabah gangguan kesehatan lebih mudah menyebar dan menyerang siapa saja, khususnya kaum lanjut usia dan anak-anak. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Jessy Zakia. Kepada Jessy, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Nurmayuni selaku moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari presentasi kelompok kami, yaitu upaya pengurangan bencana banjir, yaitu dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, pengawasan penggunaan lahan dan perencanaan lokasi untuk menempatkan fasilitas vital yang rentan terhadap banjir pada daerah yang aman. Kemudian yang kedua, penyesuaian desain bangunan di daerah rawan banjir agar mampu bertahan dan dibuat bertingkat
Kemudian yang ketiga, pembangunan infrastruktur dibuat kedap air. Kemudian selanjutnya yang keempat, pembangunan penahan tanggul serta tembok perlu dibuat di sepanjang sungai dan laut. Kemudian yang kelima, pembersihan sedimen dan pembuatan saluran drainase. Kemudian yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang ketujuh, peningkatan kewaspadaan di daerah dataran banjir. Kemudian terakhir yang ke-8, pelatihan tentang kewaspadaan banjir. Langkah-langkah pembuatan peta risiko bencana, yaitu dengan cara yang pertama, ancaman, kemudian yang kedua, kerentanan dan kapasitas, kemudian yang ketiga, risiko, dan yang keempat, membuat matriks analisis risiko bencana. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Claudia Venita. Dr. Claudia, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan. Yang pertama, ancaman. Ancaman merupakan fenomena alam yang luar biasa, yang berpotensi merusak atau mengancam kehidupan manusia, kehilangan harta benda, kehilangan mata pencarian, dan kerusakan lingkungan. Yang kedua yaitu kerentanan. Kerentanan adalah karakteristik dan situasi sebuah masyarakat, sistem atau aset yang membuat mereka mudah terkena dampak merugikan dari sebuah bahaya atau dampak perubahan iklim. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Barki Munir. Pada Barki, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kapasitas. Kapasitas atau capacity adalah hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Next. Empat, resiko. Resiko adalah sebuah keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Pucut Silvasya. Kepada Pucut, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Nurmayuni selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang matriks analisis risiko bencana. Yaitu di sini yang pertama itu ada matriks ancaman, jenis bencananya itu banjir, karakteristik ancaman bencana, terjadi genangan air, penguapan air dalam kondisi sedang, membawa sampah rumah tangga, kemudian mudah terkena banjir. Penyebabnya, penguapan air yang tidak dapat ditampung lagi. Kemudian lingkungan daerah tersebut lembab, terjadi penyumbutan daratan lokasi, pemukiman warga sejajar dengan aliran sungai. Kemudian dampak yang ditimbulkan, membuat rumah warga lingkungan desa nampak lebih jorok, kemudian air sumur menjadi keruh, ketersediaan air bersih berkurang. Kemudian ada matriks kerentanan, ancamannya manusia, dampaknya timbulnya penyakit seperti penyakit kulit, semua aktivitas terganggu, rumah penuh dengan lumpur, berkembangnya nyamuk DBD. Kemudian lingkungan, kekacauan lingkungan akibat sampah-sampah yang berserakan. Kemudian yang ketiga, infrastruktur, tertutupnya jalan yang disebabkan oleh genangan air. Tingkat dari dampak ancaman ini yaitu sedang, kemudian ancaman kedua sedang, yang ketiga sedang. Kemudian ada matriks kapasitas, komponennya peran serta masyarakat, jenis kapasitasnya penyiapan kebutuhan dasar yang dimobilisasi dari warga masyarakat dan sektor bisnis. Tingkat kapasitasnya tinggi, keterangan, bergotong royong dan membantu rumah warga yang terkena banjir. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Yusfa. Kepada Putri Yusfa, dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi ini merupakan banjir yang terjadi pada bulan Juli pada tahun 2021, Kecamatan Kutaraja, Kabupaten Banda Aceh, Merduati. Bisa kita lihat gambar satu tuh banjir tampak di depan rumah warga. Di situ bisa kita lihat ada anak-anak yang sedang bermain kayak perahu. Terus banjirnya itu hampir memasuki rumah warga, hanya sebatas pagarnya saja. Terus gambar kedua, banjir tampak di belakang rumah warga. Di situ bisa kita lihat ada dua orang bapak-bapak yang sedang menguras air agar banjirnya agak sedikit surut. Oke, next. Gambar ketiga, banjir tampak di samping kanan rumah warga. Di situ ada anak kecil yang sedang jalan dan mungkin agak kesusahan dikarenakan banjir. Bisa kita lihat banjirnya sebatas betis anak kecil tersebut. Terus yang gambar keempat, banjir tampak di samping kiri rumah warga. Oke, next. Di sini, jadi saya akan membahas titik-titik di mana terjadinya banjir sesuai pada peta. Bisa kita lihat ada banjir di Jalan Taman Siswa, Jalan Tengku Iskandar Muda, dan Lorong Pintu Air 2. Jadi saya akan menjelaskan perbandingan banjir di Jalan Taman Siswa dan Lorong Pintu Air 2. Jikalau di Jalan Taman Siswa banjirnya cepat surut dikarenakan di situ terdapat pembuangan. Sedangkan di Lorong Pintu Air 2 dia lama surut dikarenakan tidak ada pembuangan dan juga jalanannya rendah. Terus bisa kita lihat di situ ada sungai. Apabila hujan terjadi terus-menerus, air sungainya akan meluap dan banjirnya akan terus lama. Jadi kalau misalnya air sungainya terus meluap, banjir yang biasanya 2 minggu akan lebih lama lagi. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi. Hanya itu yang dapat kami presentasikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.